Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada momen yang berharga ini, saya akan merefleksikan tentang budaya positif pada modul 1.4.a pada demonstrasi kontekstual. Dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hilarius Titus Nuba, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Ileape Timur, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan berkarakter yang baik. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, restitusi memperbaiki hubungan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang paling mendasari tindakan. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kasus yang pertama, ketika murid kelas 10B sedang melaksanakan ulangan bahasa Indonesia, adalah salah satu murid yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 10B, salah satu nilai kebajikan yang disepakati adalah nilai kejujuran. Ini artinya semua warga harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan tidak jujur dan bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Apakah Anda tahu bahwa Pak Guru memanggil Anda sini? Baik, sekarang tadi Pak Guru juga ada mendengar dari teman Anda bahwa waktu pelajaran bahasa Indonesia ulangan dia menyontek. Itu artinya Dinda menyontek pekerjaan teman. Benar, Dinda? Baik, Dinda. Apakah mencontek itu adalah perbuatan baik, Dinda? Baik. Karena mencontek itu adalah perbuatan tidak baik, maka itu adalah sebuah kesalahan. Ya, Dinda? Wajarlah kalau Dinda melakukan sebuah kesalahan. Jadi, kalau melakukan sebuah kesalahan, dalam hal ini mencontek, itu lain kali Dinda harus bagaimana caranya untuk merubah pribadi Dinda. Mengapa Dinda bisa mencontek? Pak Guru mau bertanya seperti itu. Tadi malam Nadia tidak sempat belajar. Padahal Nadia tahu bahwa hari ini adalah ulangan bahasa Indonesia. Mengapa Dinda tidak belajar? Ya, dibuat Pak suaranya. Main HP, Pak. Main HP. Baik, Dinda. Jadi dulu di dalam kelas kita membuat seperti apa? Sikap jujur. Baik. Jadi menurut Anda sikap jujur itu penting atau tidak? Sangat penting. Jadi perbuatan mencontek itu adalah perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik.
Baik, karena mencontek itu adalah perbuatan tidak baik, maka tidak boleh melakukan kegiatan mencontek itu lagi dengan cara belajar dengan rajin. Karena sudah paham dan apa yang dilakukan, maka tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Jadi di sini bahwa bagaimana kita bisa merubah belajar dengan rajin, ya. Dari di sini kita bisa belajar dengan rajin supaya tidak boleh sampai lagi. Jadi di sini Dinda berupaya supaya menjadi pelajar yang baik, menanamkan sikap jujur supaya punya bekal untuk kehidupan masa mendatang terhadap sekolah. Baik, Dinda, hanya itu saja. Mudah-mudahan bisa mempelajari dengan baik sikap jujur dan tidak boleh mengulangi kegiatan. Baik, terima kasih Dinda. Selamat pagi. Ya. Kasus 2. Ada seorang siswa kelas 10B yang sering datang terlambat dan dalam kesepakatan kelas 10B adalah salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yakni komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas harus berkomitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yakni komitmen. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik. Jadi di sini Eda tahu mengapa Pak Guru memanggil Eda ke sini? Tidak tahu. Tadi Eda dari rumah ke sekolah jam berapa? 7.15. 7.15. Eda tahu bahwa di sekolah kita mulai jam berapa? 7 tepat. Jam 7 tepat. Berarti di sini Eda terlambat atau datang tepat waktu? Terlambat. Menurut Eda, terlambat itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Tidak baik. Baik, di sini semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini menjadi pertanyaan Pak Guru, mengapa Eda bisa datang terlambat ke sekolah? Tidurnya pengalaman masih main. Baik, jadi di sini tidurnya kemalaman dan masih main game. Eda tahu atau masih ingat tentang keyakinan kelas? Masih, Pak. Ya, masih ingat. Apa keyakinan kelas yang berhubungan dengan kejadian Eda hari ini? Komitmen. Ya, tentang komitmen. Komitmen itu menurut Eda itu komitmen itu apa? Usaha untuk melakukan sesuatu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi di sini menurut Eda komitmen itu penting atau tidak? Penting, Pak. Menurut Eda komitmen itu sangat penting sehingga kita masuk sekolah tepat jam 7. Baik, di sini Eda apa yang Eda lakukan supaya jangan datang terlambat lagi ke sekolah? Tidurnya apa? Tidurnya awal. Kapan Eda bisa melaksanakan kegiatan ini lagi? Mulai dari sekarang. Baik Eda, di sini Pak Guru mengharapkan bahwa Eda sudah menyadari tentang suatu komitmen. Oleh karena itu kedepannya Pak Guru akan meminta bahwa Eda akan menjadi sebuah pribadi yang baik dan menerapkan dalam kehidupan di sekolah dan kehidupan di masyarakat. Eda, semoga Eda bisa berubah dengan kejadian hari ini. Selamat pagi Eda. Ya. Kenalkan, nama saya Siti Nadia Gatol, biasa dipanggil Nadia, kelas 10B. Saya merasa senang berbicara dengan Pak Hilarus. Saya tidak akan melakukan kegiatan menyontek lagi karena merupakan perbuatan yang tidak baik. Saya berupaya menanamkan kejujuran dalam diri saya. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dan menjadi pribadi yang jujur. Terima kasih Pak Hilar. Katarsiana Dai, kelas 10B. Saya merasa aman berbicara dengan Pak Clarius. Saya menyadari bahwa terlambat masuk kelas merupakan sebuah perbuatan
yang melanggar. Saya berjanji akan masuk sekolah tepat waktu. Terima kasih, Pak. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga menanamkan nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid, sehingga pada akhirnya tercipta budaya positif.